Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, saya Nazarudin Dan Suandana di Perspektif Indah Suara di edisi yang kesekian. Ini melanjutkan diskusi buku kita yaitu tentang penelitian di suara dan kontribusinya pada sains dan kebijakan. Kita kemarin sudah membahas sampai bab yang ketiga, Pandan, dan ternyata kesimpulan kita adalah kebanyakan 65% atau 2/3 itu hal-hal teknis terkait dengan substansi yang mereka kuasai, bukan kepelatihannya. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai peraturannya ya, aturan mainnya, yaitu tentang ruang lingkup KTI, Pandan, ya, dan pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional. Oke, mangga Pandan. Oke, baik Pak. Setelah kita membahas ternyata fakta di lapangan KTI Widya Iswara banyak yang terkait dengan bidang teknis spesialisasinya yaitu 65%. Kita sekarang ingin mengetahui bagaimana peraturan jabatan fungsional Isbara yang terbaru mengenai ruang lingkup KTI ini. Maka kita dapati Pak, ternyata ruang lingkup KTI Widya Iswara pada peraturan terbaru Permenpan 42 2021 sekarang ternyata dibatasi hanya pada bidang seputar pelatihan, yaitu pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Tidak ada lagi klausul spesialisasi keahliannya. Nah itu Pak. Dan itu adalah untuk ruang lingkup bidang fungsional. Bukan, KTI. Dan ternyata juga pembatasan itu juga terjadi pada pengembangan kompetensi Widya Iswara pada pasal selanjutnya. Di dalam pasal 46 ayat 3 dijelaskan bahwa pelatihan yang diberikan kepada Widya Iswara hanya dalam dua bentuk, yaitu pelatihan fungsional dan pelatihan teknis di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan saja. Jadi sekarang kalau Pak Najar mengikuti pelatihan sebagai peserta misalnya pelatihan teknis, maka saat ini tidak dapat diakui lagi menjadi bagian dari pengembangan kompetensi karena tidak ada butir kegiatannya di situ. Tidak diakui sebagai pekerjaannya, walaupun kita mengerjakannya. Dan kita butuh juga padahal kita butuh kompetensi teknis itu. Jadi di situ pengembangan kompetensi teknis Widya Iswara, kita hanya boleh mengembangkan kompetensi teknis, mengikuti pelatihan hanya dalam bidang kepelatihan, bukan bidang teknis ya. Nah itu saya kira itu harus dievaluasi Pak, karena itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip atau kaidah tentang kepelatihan atau tentang edukator. Apa yang kita mau sampaikan kita harus diisi juga ya. Kita harus penuh juga. Gimana kita pandai menyampaikan tapi yang disampaikannya nggak ada juga. Kacau kan. Betul Pak. Nah itu ternyata Pak, pembatasan ruang lingkup KTI itu juga ternyata tidak hanya terjadi pada Widya Iswara, tetapi juga pada jabatan fungsional lain. Misalnya untuk penyuluh pertanian, KTI mereka hanya bidang penyuluhan pertanian. Begitu juga pengembangan kompetensi mereka hanya di bidang penyuluhan pertanian. Ya, nanti kita tampilkan pasal dan ayatnya. Kemudian juga untuk pengawas lingkungan hidup, sama juga ya. Penulisan KTI mereka itu di bidang penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian untuk Widya Prada, sama KTI mereka dan pengembangan kompetensi mereka ada pada bidang penjaminan mutu pendidikan. Dan terakhir yang saya contohkan, sebetulnya hampir semuanya yang terakhir saya contohkan di sini adalah bidang jabatan fungsional risalah legislatif, yaitu KTI mereka dan pengembangan kompetensi mereka hanya pada bidang risalah legislatif. Itu Pak pemahaman Permenpan dalam beberapa jabatan fungsional ternyata baik bidang lingkup KTI-nya maupun pengembangan kompetensinya terfokus hanya pada bidang yang terkait dengan pekerjaannya saja. Dan ini nampaknya bergeser dari yang sebelumnya, Pak ya? Betul Pak. Ada pergeseran ya? Betul Pak. Yang itu ternyata pemahaman Permenpan itu bergeser dari pemahaman sebelumnya. Di mana pemahaman sebelumnya, misalnya Widya Iswara itu boleh melakukan penulisan KTI, meneliti gitu ya, tentang bidang kediklatan dan juga bidang spesialisasi keahlian. Ini dannya hilang ya? Dannya hilang begitu. Kemudian penyuluh pertanian dulu, yaitu penyuluh pertanian itu boleh menulis KTI di bidang pertanian, artinya secara umum bidang pertanian, yaitu pada Permenpan RB 02 2008.
Adapun pada Permenpan 35 2020, sekarang bidang KTI itu dibatasi pada hanya bidang penyuluhan pertanian, jadi agak sempit. Begitu juga misalnya untuk bidang Ya, agama kayak penghulu. Iya, penghulu. Penghulunya kan sama fungsional Penghulu, ya. iya, penghulu. Dulu penghulu itu boleh menulis KTI tentang kepenghuluan dan bidang hukum Islam. Ya, karena seorang penghulu dia harus meneliti dan menulis KTI tentang hukum perceraian, pernikahan, rujuk kembali, waris gitu kan. Ya, itulah bidang mereka. Nah, sekarang di dalam peraturan terbaru mereka hanya boleh menulis tentang bidang kepenghuluan. Jadi bidang hukum Islamnya itu sekarang ya dihapus gitu ya. Jadi ada pergeseran Permenpan, Pak. Kebayang nanti kalau kasih nasihat perkawinan dihilang tuh kontennya ya. Iya, jadi ilmu kontennya itu jadi hilang. Hanya how to delivery kepenghuluan saja. Nah, Pak Najar sebagai seorang trainer, sebagai seorang guru, sebagai seorang edukator, tentunya kita harus memiliki kemampuan teknis kan, Pak ya. Jadi kita pun harus mengembangkan diri di kemampuan teknis kita sendiri. Biar pede nanti ditampil di kelasnya. Betul. Jadi seperti misalnya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu ada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Bea Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perlindungan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat Pajak. Nah, itu mereka itu tentunya harus memiliki kompetensi teknis di bidang mereka masing-masing, tidak hanya kompetensi how to delivery saja gitu ya. Ini dampaknya apa sih Pandan sebenarnya? Dampak pembatasan ini sebetulnya? Beberapa hal nih Pak. Dampaknya tentunya yang secara umum itu akan merugikan bagi bangsa itu sendiri. Akan terjadi intellectual loss. Iya. Kemampuan bidai suara dalam bidang sains, teknis dan sebagainya itu akan hilang. Gitu kan. Kontribusi mereka akan hilang. Nah, itu Pak ya, jadi semangat peraturan Menpan yang terbaru khususnya pada medio 2016 sampai 2021 sampai terakhir kemudian dilakukan moratorium, tidak ada lagi penambahan peraturan Menpan yang baru tentang jabatan fungsional. Di antara 2016 sampai 2021 itulah terjadi pergeseran pembatasan kompetensi jabatan fungsional dan juga bidang KTI jabatan fungsional. Dan pembatasan itu Pak Najar ternyata justru bertentangan dengan peraturan menteri itu sendiri. Oh, yang mana tuh Bunda? Pasal 45. Gimana bunyinya? Yang mengatakan bahwa standar kompetensi widai suara yang harus dibangun dari seorang widai suara adalah standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ada di pasal 45. Teknisnya dibatasi di perkembangan widai suara. Tapi teknisnya dibatasi gitu kan. Bagaimana seseorang bisa membangun standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, sementara pengembangan kompetensi dia dibatasi hanya pada bidang yang terkait dengan pelatihan saja. Jadi ini sebetulnya dibantah oleh peraturan. Jadi nggak selaras, ada ketidakselarasan ya. Betul Pak, tidak selaras. Dan menurut para ahli Pak, yang namanya edukator, trainers, lecturers, itu ada beberapa kompetensi yang harus dia kuasai. Setidaknya ada dua Pak, yaitu kompetensi teknis atau subject matter dan kompetensi how to delivery-nya. Jadi dua-dua itu saya kupas di situ kata-kata dari para ahli ya, bahwa educators, trainers, guru, lecturers itu harus memiliki kompetensi teknis dan how to delivery. Ada juga peneliti yang mengatakan zaman sekarang harus ada tiga Pak, teknis, how to delivery, tentang kepelatihan, tentang kepenyuluhan, dan tentang kepenghuluan gitu kan. Dan yang ketiga adalah tentang IT zaman sekarang. Jadi harus bisa menguasai IT. Zaman sekarang sudah tiga. Jadi tidak mungkin kita hanya menguasai di bidang how to delivery-nya saja. Jadi selain
bertentangan dengan pasal 45 Permenpan itu sendiri, tentang standar kompetensi widya suara. Hal itu juga bertentangan dengan konsep atau teori yang harus dimiliki oleh seorang trainer, educators, guru, lecturers, dan sebagainya. Sepakat, saya sangat sepakat ya, bahwa memang harus ada isi yang mau disampaikan, bukan hanya cara menyampaikannya aja. Siap. Nah ini Pak Andan, kan kadang-kadang orang mendikotomikan antara dosen dengan widya suara ya. Iya. Padahal mungkin dalam penelitian sama aja kali ya. Ya betul Pak Najar. Ada setidaknya ada 3 Pak ya, yang jabatan setidaknya ada 3 yang tugas dan fungsinya sama, yaitu dosen, penyuluh, dan widya suara. Apa Pak kesamaan mereka itu? 3 sama-sama melakukan pembelajaran. Sama-sama menyampaikan pembelajaran kan ya, dosen, penyuluh, dan widya suara. Bedanya apa Pak? Audiennya Pak. Audiennya saja ya. Tetapi anehnya untuk widya suara dan penyuluh, bidang kompetensi mereka dibatasi hanya tentang pelatihan atau kepenyuluhan gitu kan. Begitu juga topik penelitian KTI mereka hanya di bidang pelatihan dan hanya di bidang penyuluhan pertanian saja gitu ya. Isi yang disuruhkan, isi yang diajarkan diajarkan oleh widya suara nggak dipikirkan malah ya. Iya. Nggak dihitung. Jadi dalam 2 Permenpan itu penyuluh dan widya suara yang dinilai adalah how to delivery-nya saja, baik tentang kepelatihan ataupun kepenyuluhan. Bukan berarti nggak penting ya, itu penting banget karena ini memang profesinya. Betul. Tapi tadi isinya apa gitu. Iya. Tapi anehnya kalau dosen malah kita tidak mendapatkan aturan bahwa dosen itu harus meneliti tentang pembelajaran di kelas, perkuliahan, evaluasi perkuliahan, tidak. Malah dosen itu dibebaskan untuk meneliti di bidang spesialisasi keahliannya. Nah, itu ada perbedaan yang mendasar yang salah, padahal kita semua identik. Kalau dosen Pak Najar harus mengembangkan kompetensi teknisnya, karena itu bermanfaat bagi dia untuk di kelas, bermanfaat bagi dia juga untuk sains, perkembangan sains dan kebijakan publik, maka widya suara pun sama. Iya. Peserta pelatihan kita, peserta di Klatim melakukan inovasi dan berhasil, kemudian dia menulis bareng dengan kita tulis. Masa itu tadi tidak dinilai? Oh, itu tidak bisa dinilai karena itu bukan tentang pelatihan, itu tentang inovasi pelayanan publik, inovasi sistem aplikasi apa, tidak ada kaitannya dengan pelatihan sama sekali. Nah kalau saya lihat juga ada anomali nih Pandan. Iya. Ya, anomali di mana tuh Pandan? Lebih jelasnya coba dielaborasi nih. Biar, ada satu anomali terjadi pada Permenpan tentang jabatan fungsional penghulu Pak. Iya. Nah ternyata di Permenpan tentang jabatan fungsional penghulu, semangat pembatasan itu tidak dilakukan secara sempurna pada Permenpan itu. Jadi pada sebagian peraturannya dibatasi hanya ke penghuluan saja. Pada pasal 1 butir ke-17 dinyatakan KTI mereka hanya di bidang kepenghuluan. Jadi hukum agama Islamnya sudah dihilangkan. Itu pada butir 17 pasal 1 Pak. Tetapi pada pasal 6 dan 26 di situ masih ada bunyi bahwa penghulu dapat menyusut karya tulis ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Nah ini masih ada nih gitu kan. Jadi masih ada. Jadi artinya antara pasal 1 dan pasal 26 ini tidak sinkron gitu kan ya. Di sana sudah dibatasi kepenghuluan saja, ternyata di sini ada kepenghuluan dan hukum Islam. Maka ada 2 asumsi saya Pak. Nah, ada 2 asumsi. Yang pertama asumsinya. Iya, jadi ada 2 asumsi nih Pak ya. Kenapa kok ada perbedaan gitu kan? Yang pertama itu adalah kehilafan. Kehilafan. Lupa untuk mendelete dan hukum Islamnya ini dalam peraturan ini gitu kan ya. Berhasil pada pasal 1 tetapi kelupaan pada pasal 6 dan 26 di Permenpan 9 2019 tentang kepenghuluan itu ya. Jadi kelupaan atau justru ini adalah merupakan keberhasilan lobby dari asosiasi penghulu atau instansi pembina jabatan fungsional penghulu gitu kan.
Mantap, keren nih, keren. Baik, Pandan. Udah berakhir nih, kita harus rekomendasi, Pandan. Iya, Masa betul, kita udah ngomong kemana-mana, apa sih konkretnya dari kita nih, dari Widya Suara nih, dari perspektif Widya Suara. Iya. Konkretnya rekomendasinya kayak gimana, Pandan? Iya, baik Pak. Jadi kita nyampe bab terakhir ya. Iya. Rekomendasinya apa sih dari buku ini? Mudah-mudahan ini didengar juga oleh teman-teman di APWI ya Pak ya. Agar secara resmi mungkin bisa melampirkan buku ini agar dapat melakukan perubahan terhadap Permenpan. Jadi rekomendasinya yang pertama, ruang lingkup KTI Widya Iswara dan juga jabatan fungsional lain jangan dibatasi kepada bidang teknis pekerjaan mereka, tetapi justru dibuka kepada kompetensi teknisnya juga, seperti itu. Yang kedua, ruang lingkup kompetensi juga sama ya, selaras dengan itu ya. Maka karena tadi ketika kita membuat karya ilmiah juga diperlebar, maka juga sama pengembangan dirinya juga harus diperlebar. Betul, Jangan hanya Pak. terkait pelatihan aja. Betul, begitu juga dalam pengembangan kompetensinya. Oh ya, ada juga nih Pak, jumlah penulis artikel ya Pak ya. Di dalam beberapa peraturan Permenpan Pak, hampir sebagian besar peraturan Permenpan, jumlah penulis artikel itu dibatasi hanya sampai dengan 4 Pak. Di Widya Iswara juga dibatasi sampai dengan 4. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang berlaku di dunia internasional. Karena kita tahu sifat penelitian itu sangat kompleks, maka peneliti itu boleh lebih dari 4 Pak. Tidak mungkin kan kita meneliti robot hanya misalnya ahli robotika dengan ahli pertanian, dengan Widya Iswara pertanian. Penting juga sosiologi mungkin. Mungkin penting juga ahli listrik, mungkin ahli dan sosiologi dan sebagainya. Jadi mungkin lebih dari 4. Dan itu Pak, ternyata untuk di jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional dosen tidak dibatasi. Artinya apa? Kedua jabatan fungsional ini memahami Pak bahwa penelitian itu tidak mungkin hanya dibatasi 4. Sayangnya di sisanya, artinya selain jabatan fungsional dosen dan peneliti, sayang dibatasi semua. Peneliti hanya dibatasi sampai 4. Reasoningnya itu tidak ada Pak. Dan itu bertentangan dengan apa yang berlaku di dunia internasional. Kalau direvisi mungkin kesimpanan baru terbit ini, wajar nggak? Boleh nggak? Gitu? Nah, kan baru terbit. Ini pertanyaan bagus nih Pak. Ini kan kita sedang menunggu peraturan turunan, yaitu perkalan. Ya. Apakah kita langsung saja membuat perkalan gitu kan dengan kondisi Permenpan seperti ini, atau Permenpannya kita revisi dulu gitu? Mana yang lebih? Wah, itu tentunya kewenangan dari LAN. Cuman kita sebagai mengusulkan. Iya, sebagai bagian dari asosiasi profesi, anggota dari asosiasi profesi, maka kita sebaiknya mengusulkan dulu untuk merevisi Permenpan. Ada presiden mana? Presidennya ada kan? Iya, sebetulnya ada Pak. Ada contoh di sini ya, yaitu Permenpan tentang jabatan fungsional peneliti. Di mana mereka menerbitkan Permenpan tahun 2018, tapi setahun kemudian karena masih ada butir ayat yang masih kurang, mereka merevisinya pada Permenpan yang tadi 38 tahun 2018 diperbaharui menjadi Permenpan 20 2019 dengan hanya merubah dan menyisipkan beberapa pasal saja. Kalau nggak salah 3 pasal ya? Iya, 3 pasal saja. Jadi sebetulnya kita pun dapat melakukan itu Pak. Dapat melakukan itu. Karena presidennya ada nih, contohnya ada. Ada contoh sebelumnya, ada presiden sebelumnya. Jadi Permenpan pun menerima ada perubahan yang segera walaupun jarak waktunya hanya 1 tahun gitu. Oke, baik, alhamdulillah teman-teman semua, para sahabat-sahabat ASN seluruh Indonesia, juga terutama di Suara dan perusahaan yang lainnya, tentu apa yang kami bicarakan ini adalah niatnya satu adalah bagaimana kita bertumbuh dengan cara yang baik, tidak dibatasi oleh hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Nah, karena itu diskusi yang jernih kami harapkan, termasuk komentar-komentar Anda semua boleh, dan bahkan kami bisa diundang diskusi juga kalau mau kita bersama-sama live penerja di tempat tertentu offline, mangga. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.